Perkenalkan, nama saya Suci Ajara. Saya dari program studi Administrasi Publik semester 3. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan administrasi pembangunan menurut para ahli, serta bagaimana sih konsep ini dapat berbeda dari administrasi publik yang biasa. Jadi, administrasi pembangunan menurut para ahli ini adalah cabang dari administrasi publik yang berfokus pada usaha pemerintah untuk mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan kelembagaan menuju kemajuan masyarakat. Menurut Zepoldo, menyatakan bahwa development administration is the process of guiding an organization towards the achievement of progressive political, economic, and social objectives. Yang artinya, jadi administrasi pembangunan itu adalah proses mengarahkan organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan sosial yang progresif. Administrasi pembangunan itu bukan hanya sekedar kegiatan pemerintah yang bersifat rutin, tetapi juga upaya transformasi yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan utama antara administrasi pembangunan dan administrasi publik biasa terletak pada orientasi dan tujuannya. Administrasi publik pada umumnya berfokus pada penyelenggaraan pelayanan publik dan menjaga keteraturan pemerintah secara rutin. Sebaliknya, administrasi pembangunan itu bersifat lebih dinamis dan berorientasi pada perubahan. Dengan kata lain, administrasi publik ini bertugas mempertahankan sistem yang ada, sedangkan administrasi pembangunan itu bertujuan untuk mengubah atau memperbaiki sistem tersebut agar lebih produktif dan berdaya guna bagi pembangunan nasional. Berikut salah satu contoh nyata penerapan administrasi pembangunan di Indonesia adalah dengan adanya program Dana Desa. Program ini menyalurkan anggaran langsung dari APBN ke pemerintah desa. Berikut saya akan menjelaskan perbedaan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan pembangunan nasional disusun oleh pemerintah pusat melalui dokumen seperti RPJPN dan RPJMN. Fokusnya adalah menetapkan arah, prioritas, dan kebijakan pembangunan seluruh Indonesia agar selaras dengan visi nasional seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota dalam bentuk RPJPD dan RPJMD. Rencana ini menyesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan permasalahan khasnya daerah masing-masing, namun tetap harus mengacu pada rencana pembangunan nasional. Dengan ini, perencanaan nasional dan perencanaan daerah keduanya saling melengkapi. Perencanaan nasional memberikan arah kebijakan, dan perencanaan daerah menerjemahkannya dalam tindakan nyata sesuai kondisi lokal. Berikut hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan memiliki hubungan yang sangat erat, karena otonomi daerah merupakan tujuan utama dari pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi pemerintahan adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, desentralisasi adalah mekanisme atau prosesnya, sedangkan otonomi daerah itu adalah hasil atau wujud nyata dari proses tersebut. Melalui desentralisasi, daerah diberikan ruang untuk berinovasi, menentukan kebijakan sesuai kebutuhan lokal, dan meningkatkan pelayanan publik. Contoh nyatanya, pemerintahan Kota Surabaya berhasil meningkatkan pelayanan publik berbasis digital melalui program Surabaya Single Window dan aplikasi e-government. Program ini memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan dan pelayanan administrasi, mempercepat birokrasi, serta meningkatkan transparansi. Selain itu, Surabaya juga berhasil mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang meningkatkan kemandirian daerah dalam menjaga kebersihan kota tanpa terlalu bergantung pada pusat. Lalu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di Indonesia, karena keduanya harus saling mendukung dalam perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasi program pembangunan.
Pemerintah pusat berperan menetapkan arah kebijakan nasional, regulasi, dan pendanaan. Sedangkan pemerintahan daerah bertugas melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi lokal. Jika koordinasi berjalan baik, maka pembangunan akan lebih terarah. Secara ideal, TKD seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian dan kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan. Namun, ketika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi, secara ideal, TKD seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian dan kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan. Namun, ketika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang ditetapkan pusat, maka hubungan kerjasama yang berubah menjadi hubungan pengawasan yang bersifat korektif. Situasi ini membuat proses pembangunan di daerah menjadi tersendat karena penyaluran dana tertunda atau dibatasi. Dari kasus ini menegaskan bahwa koordinasi pusat dan daerah yang tidak sinkron dapat menghambat pembangunan. Pemerintah pusat mungkin berupaya menjaga integritas anggaran, tetapi tanpa komunikasi dan pembinaan yang intensif terhadap daerah, kebijakan penundaan dana justru memperlambat proyek pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh nyata bahwa otonomi dalam otonomi daerah tidak bisa berjalan efektif tanpa koordinasi, kapasitas, dan akuntabilitas yang kuat. Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh nyata bahwa otonomi daerah tidak bisa berjalan efektif tanpa koordinasi, kapasitas, dan akuntabilitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh bahwa otonomi daerah tidak bisa berjalan efektif tanpa koordinasi, kapasitas, dan akuntabilitas yang kuat antara. Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh nyata bahwa otonomi daerah tidak bisa berjalan efektif tanpa koordinasi, kapasitas, dan akuntabilitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi yang baik seharusnya bersifat saling mendukung, bukan hanya mengawasi atau menegur ketika. Demikian pembahasan yang sudah saya sampaikan mengenai administrasi pembangunan, teori pembangunan berkelanjutan, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia. Kita juga melihat bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dalam pelaksanaan program. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi inspirasi untuk terus mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa untuk selalu belajar, berkontribusi, dan menjadi bagian dari perubahan menuju Indonesia yang lebih maju. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.